Kembali lagi di YouTube channel aku, Niken Santika. Di video kali ini kita akan membahas aplikasi biochar pada tanaman kangkung. Oh ya, biochar yang aku pakai pada aplikasi biochar tanaman kangkung ini adalah biochar yang aku buat sebelumnya loh. Kalian udah nonton belum video aku sebelumnya tentang pembuatan biochar sekam padi? Kalau kalian belum nonton, akan aku taruh ya linknya di description box. Oke? Video ini juga akan menjelaskan dari proses penyemaian tanaman kangkung, proses aplikasi biochar, dan proses pengamatan. Pada aplikasi biochar tanaman kangkung ini terdapat 3 perlakuan. Perlakuan pertama, tanaman kangkung hanya diberi biochar sekam padi. Perlakuan kedua, tanaman kangkung hanya diberi abu sekam padi. Dan perlakuan ketiga, tanaman kangkung tidak diberi abu sekam padi ataupun biochar sekam padi, atau yang sering disebut dengan kontrol. Daripada kebanyakan ngomong, lebih baik kita langsung nonton videonya aja yuk. Oke? Oh ya, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa like and subscribe. Oke, selamat menyaksikan. Sebelum dilakukan proses penyemaian, pertama disiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Alat yang digunakan dalam proses penyemaian yaitu gembor, polybag, spatula, dan juga lidi. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu benih tanaman kangkung dan tanah. Selanjutnya dilakukan proses penyemaian. Pertama, diisi polybag dengan tanah hingga polybag terisi penuh. Kedua, dibuat lubang tanam dengan kedalaman kurang lebih 2 cm. Ketiga, masukkan benih tanaman kangkung ke dalam lubang tanam, lalu tutup kembali lubang tanam dengan menggunakan tanah. Keempat, dilakukan proses penyiraman. Proses penyiraman dilakukan 1 kali dalam sehari. Alat yang digunakan dalam proses aplikasi biochar ke tanaman kangkung ialah gembor, spatula, polybag, dan gelas plastik. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu tanah, biochar sekam padi, dan abu sekam padi. Selanjutnya dilakukan proses aplikasi biochar. Pertama, diisi polybag dengan tanah hingga tanah terisi setengah dari tinggi polybag. Kedua, masukkan biochar sekam padi sebanyak 1 gelas plastik ke dalam polybag. Lalu diaduk tanah dan biochar sekam padi hingga merata. Ketiga, pindahkan tanaman kangkung yang sudah berumur 5 hari ke dalam polybag yang sudah diberi perlakuan biochar sekam padi. Ini merupakan hasil tanaman yang sudah diberi perlakuan. Perlakuan pertama, tanaman kangkung hanya diberi biochar sekam padi. Perlakuan kedua, tanaman kangkung hanya diberi abu sekam padi. Dan perlakuan ketiga, tanaman kangkung tidak diberi biochar sekam padi ataupun abu sekam padi. Untuk proses aplikasi abu sekam padi, proses yang dilakukan sama seperti aplikasi biochar sekam padi dengan menggunakan takaran yang sama. Alat yang digunakan dalam proses pengamatan yaitu penggaris, benang, gunting, dan alat tulis. Dalam pengamatan ini, kita akan mengamati pertumbuhan dan perkembangan tanaman kangkung. Parameter pengamatan berupa: pertama, mengukur tanaman yang diukur menggunakan penggaris. Kedua, menghitung jumlah daun yang dilakukan secara manual. Ketiga, mengukur diameter tanaman kangkung dengan menggunakan benang. Dan di akhir pengamatan, jangan lupa dicatat hasil pengamatannya. Pertama, diukur tinggi tanaman kangkung dengan menggunakan penggaris. Kedua, menghitung jumlah daun tanaman kangkung secara manual. Ketiga, mengukur diameter tanaman kangkung dari pangkal tanaman dengan cara lingkarkan benang tanaman kangkung pada pangkal tanaman,
Lalu, gunting benang yang sudah dilingkarkan pada tanaman, kemudian letakkan benang di atas penggaris untuk mengetahui diameter tanaman kangkung. Keempat, dicatat hasil pengamatan yang sudah didapat. Terakhir, dilakukan penyiraman tanaman. Penyiraman tanaman dilakukan 1 kali dalam sehari, di pagi atau sore hari.
Dari semua perlakuan yang diberikan kepada tanaman kangkung yang memiliki pertumbuhan paling baik ialah perlakuan biochar sekam padi. Sebab biochar sekam padi dapat menyerap unsur hara dan air, sehingga unsur hara dapat tersedia bagi tanaman. Pada perlakuan abu sekam padi, tanaman kangkung mengalami kekurangan unsur hara nitrogen, yang ditandai dengan daun tanaman kangkung berwarna hijau kekuning-kuningan. Sedangkan pada tanaman kangkung perlakuan kontrol atau tanaman kangkung tanpa diberi aplikasi biochar sekam padi ataupun abu sekam padi, tanaman mengalami pertumbuhan tidak normal, yang dapat terlihat jelas bahwa tanaman perlakuan kontrol tumbuhnya kerdil dibandingkan tanaman kangkung perlakuan lainnya. Perlakuan ini juga tanaman kangkung mengalami kekurangan unsur hara kalium, yang ditandai dengan daun menjadi kering di bagian ujung daun. Sekian dulu ya video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Saya tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.